Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidup ini ke tengah-tengah kita telah sampai ajaran tauhid. Ke tengah-tengah kita sampai ajaran bahwa dunia ini aslinya dulu tidak ada. Satu-satunya yang ada ketika itu adalah Allah, pencipta segala itu. Dalam kondisi seperti itu, Allah butuh memperlihatkan dirinya. Allah butuh menampakkan kekuasaannya di tengah makhluk. Untuk itulah Allah menciptakan makhluk. Dan makhluk ini yang asalnya tidak ada menjadi ada. Baik langit, bumi, air, udara, awan, semuanya dicipta oleh Allah. Termasuk makhluk yang bernama manusia. Nah, dalam hal yang seperti itu, diajarkan juga tentunya oleh Allah. Bahwa adanya makhluk, ya, tentu ada penciptanya yang bernama Khalik. Makhluk tidak jadi dengan sendirinya tanpa pencipta. Makhluk yang seperti itulah yang oleh Allah diberi ajaran-ajaran tentang tertentu, terutama juga yang disebut dengan ajaran siapa Tuhan kita, siapa Rasul kita, dan ajaran yang menjadikan Tuhan adalah satu-satunya pencipta yang berbeda ciptaannya dengan ciptaan makhluk. Itulah yang kita kenal dengan tauhid, dan tauhid itu adalah ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan membenci di dalamnya ajaran syirik, yaitu ajaran yang menyamakan Tuhan dengan pencipta lainnya, dengan Tuhan yang dialami oleh manusia dalam rangka mencari Tuhan yang Maha Esa. Nah, dalam hal yang seperti ini, kita dapat petunjuk sebuah hadis yang sampai ke tengah-tengah kita tentang ajaran bagaimana kita menganut ajaran yang murni, ajaran yang bertuhan, Tuhan pencipta kita, Tuhan yang satu, yang lain adalah tentunya kita imani sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran. Untuk itu ada sebuah penyampaian kepada kita ketika ayat Al-Qur'an turun dan di situ mengungkap persoalan syirik ke tengah-tengah kita. Yaitu syirik itu aktivitas menganggap ada yang lain yang memiliki kekuatan di menyaingi kekuatan Allah. Baik pemikiran ataupun benda-benda atau apapun makhluk. Ajaran seperti ini, syirik seperti ini tidak dikehendaki dalam agama. Oleh karena itu, mari kita ikuti salah sebuah pernyataan berkaitan dengan sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lamma nazalatil ladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi
ayyuna lam yazlim. Wa anzalallahu ta'ala inna syirka la zulmun azim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis yang diterima dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul dalam hal ini bersabda, lamma nazalatil ladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmi. Ketika turun ayat, yaitu ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin, yaitu orang-orang yang beriman, melakukan kemurnian dalam beriman, walam yalbisu imanakum bidzulmi, dan tidak mencampurkan dalam keimanannya yang murni itu imanakum, iman mereka, bidzulmin, dengan kezaliman. Jadi ada ungkapan iman yang murni, iman yang tulus, iman yang benar. Ada iman di salah satu, iman yang campur dengan kezaliman. Maka yang diharapkan dalam agama itu adalah iman yang murni, iman yang tulen, iman yang terasa di situ Allah dan Rasul-Nya, dan aspek-aspek keimanan yang lain dimurnikan dalam realisasi. Tidak campur dengan yang lain. Nah, ajaran seperti itu, ajaran yang penting kepada kita. Ajaran yang perlu dipegangi dengan baik, dan kita tidak ada campur aduk dalam hal beriman. Nah, untuk itu ada pertanyaan, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diungkapkan, ada pernyataan, ada pertanyaan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayyuna lam yazlim. Mana di antara kita yang tidak melakukan kezaliman, wahai Rasulullah? Maksudnya kezaliman dalam kaitan dengan iman yang dianut ini. Iman yang kita ikuti. Qala Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Fa anzalallahu ta'ala, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ke tengah-tengah mereka. Inna syirka la zulmun azim. Bahwasanya berlaku syirik, menganggap ada bandingan lain selain Tuhan yang memiliki kekuasaan menyaingi Tuhan, atau ada Tuhan lain yang mereka anut, mereka percayai, atau ada pemikiran yang itu pengaruhnya jauh di atas kekuasaan Tuhan. Lebih-lebih seperti itu. Pikiran-pikiran yang terkait dengan kezaliman yang diimani itu adalah menghancurkan keimanan kita yang tidak boleh campur aduk antara yang hak dan yang batil. Iman itu harus betul-betul dipupuk dengan baik dan dijauhkan dari unsur-unsur syirik. Karena pertama, Allah itu sebagai Tuhan adalah pencipta dunia ini. Dari yang belum ada menjadi ada. Allah juga adalah Rabb dari Tuhan dari segenap makhluk yang ada itu. Dan Allah itulah yang menjadikan kita, memberikan pahala, memberikan rezeki, menjamin rezeki. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita selamat di dunia dan akhirat adalah semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kekuatan lain
yang dianggap menyaingi dan bahkan kita percaya kepada hal yang seperti itu, maka kepercayaan demikian disebut sebagai syirik. Dan syirik itu disebutkan dalam ayat yang kita bahas ini, disebutkan sebagai inna syirka la zulmun azim, dinilai sebagai dosa yang besar. Oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan syirik, ada Tuhan lain selain Allah, ada pencipta lain selain pencipta Allah, dan lebih-lebih ada manusia yang mengakui bertuhan, nyaingi Tuhan pencipta alam semesta, maka yang demikian itu syirik yang tidak kurang-kurang dosa. Dosa besar. Tentunya dosa syirik itulah yang menjadikan manusia tidak bisa berjumpa lagi dengan Tuhannya, dan tempatnya tentunya adalah neraka sebagai azab bagi mereka. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Kita harapkan akan berjumpa pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.